Halo, selamat sore semua. Patrisius Juwandono di sini. Saya kembali dengan topik tentang bagaimana menulis artikel untuk jurnal ilmiah, dan kali ini yang saya bahas adalah bagaimana kita menanggapi komentar para reviewer di naskah kita. Semua ini saya sajikan berdasarkan pengalaman saya sebagai penulis jurnal ilmiah dan juga sebagai editor, sebagai reviewer juga. Jadi harapannya apa yang saya bagikan itu berdasarkan pengalaman saya pribadi, dan tentunya harapan saya adalah bermanfaat bagi rekan-rekan semua yang sedang ingin menulis untuk sebuah jurnal ilmiah bereputasi dan sedang mungkin pusing menanggapi komentar para reviewer. Harapan saya semoga sajian saya ini bisa membantu Anda untuk menanggapi sekaligus menindaklanjuti apa yang harus Anda tuliskan di naskah Anda. Mari kita saksikan sajian saya. Inilah topik kita pada sore kali ini, yaitu bagaimana merespon komentar reviewer di naskah jurnal ilmiah. Jadi ini ceritanya Anda sudah mengirimkan satu naskah ke jurnal ilmiah bereputasi, kemudian mendapatkan umpan balik atau komentar dari para reviewer. Sekali lagi yang saya bagikan itu adalah berdasarkan pengalaman saya sebagai penulis maupun sebagai reviewer di beberapa jurnal ilmiah. Nah, yang pertama adalah tentang abstraknya. Umumnya reviewer juga akan menyoroti abstraknya, dan komentar reviewer adalah abstrak harus meliputi subjek atau apa yang sedang kita teliti, atau responden kalau itu berupa manusia ya. Kemudian juga konteksnya atau latar belakangnya, dan instrumen penggali data plus jenis analisisnya. Jadi di dalam abstrak itu walaupun ringkas tapi sedapatnya kita mengupayakan untuk memasukkan informasi itu ya. Nah, tanggapannya adalah seperti ini. Ini berdasarkan pengalaman pribadi ya. Jadi saya pernah mendapatkan masukan seperti ini, dan inilah yang saya berikan sebagai tanggapan. Sebanyak 210 mahasiswa semester 5 dari total 316 orang dipilih sebagai sampel. Angket dan wawancara, ini adalah instrumennya, digunakan untuk menggali data. Analisisnya dilakukan dengan SPSS versi 25. Jadi melalui kalimat padat singkat ini, saya sudah mencakup apa yang tadi diminta oleh reviewer untuk abstrak saya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, di bagian pendahuluan itu reviewer mengatakan harus dibahas state of the art. Apa itu state of the art? State of the art adalah perkembangan termutakhir topik yang sedang dibahas di naskah itu atau di artikel itu. Ya, perkembangan terakhir. Jadi Anda harus banyak membaca jurnal yang terbaru untuk melihat perkembangan terakhir di bidang yang sedang Anda teliti. Itu namanya state of the art. Ya. Kemudian juga tak kalah pentingnya adalah Anda juga harus bisa menyatakan kesenjangan dalam studi terkini sedemikian sehingga diperlukan studi yang sedang Anda laporkan itu. Jadi harus ada yang namanya gap atau kesenjangan. Studi yang termutakhir baru sampai pada tahap ini. Nah, belum sampai pada tahap berikutnya. Jadi ada gap kan. Nah, laporan penelitian yang Anda usulkan itu akan menutup kesenjangan itu atau mengisi kesenjangan itu. Ya, jadi misalnya tanggapan yang saya berikan di salah satu paper adalah studi oleh A 2019 menyatakan bahwa flip classroom kurang efektif dan sebagainya dan sebagainya. Ya, ini saya berusaha menyatakan satu kesenjangan, satu hal yang belum diteliti oleh peneliti-peneliti lainnya. Sejauh ini, studi yang ada hanya mengkaji tingkat siswa SMA, belum ada atau jarang yang meneliti tingkat usia SD. Maka studi saya ini akan meneliti tingkat SD. Nah, itulah yang dinamakan sebagai menutup kesenjangan yang ada. Jadi penelitian-penelitian yang merupakan state of the art tadi sudah Anda uraikan, kemudian masih ada ranah yang belum diteliti. Nah, itulah kesenjangan itu. Anda bisa mengatakan bahwa penelitian yang sedang Anda lakukan atau sedang Anda laporkan itu akan mengisi kesenjangan tersebut. Ya, jadi memang dalam sebuah naskah untuk jurnal ilmiah itu memang harus ada sedikit nada promosinya ya. Kita harus mengupayakan sedemikian sehingga laporan atau hasil penelitian yang kita laporkan itu memang benar-benar mengisi kesenjangan, benar-benar menjawab
pertanyaan yang belum ada di luar sana. Ya. Oke, yang kedua berikutnya adalah di bagian ulasan teori harus dibahas pula kerangka teori atau namanya theoretical framework. Ini penting sekali. Jadi Anda boleh datang dari berbagai bidang, matematika, biologi, humaniora, ekonomi, bahasa, sastra, dan sebagainya, tapi yang jelas di dalam paper itu harus ada kerangka teorinya dan harus jelas dinyatakan. Ya. Nah, ini adalah salah satu tanggapan yang saya cantumkan di paper saya tentang penelitian tentang tradisi Imlek di kalangan etnis Tionghoa. Saya mengatakan seperti ini. Teori Invented Tradition oleh Hobsbawm dan Ranger tahun 2012 menyatakan bahwa bla 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 ya. Kemudian teori Surrounding Zones oleh Lim pada tahun 2016 menjelaskan bla 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 ya. Jadi itu adalah dua teori yang saya sajikan, saya kupas di paper saya untuk memperkuat atau untuk menyajikan theoretical framework tadi atau kerangka teori. Ya. Nah, kenapa kita repot menyajikan kerangka teori? Karena teori itu nanti digunakan untuk membahas temuan kita di bagian berikutnya. Jadi kalau kita sudah menganalisis data, kita sudah mendapatkan hasilnya, kita harus membahasnya sesuai dengan teori yang tadi kita pegang, sesuai dengan kerangka teori yang tadi kita kupas. Nah, seperti itulah cara kita melekatkan kerangka teori atau theoretical framework di paper kita. Oke, berikutnya. Komentar reviewer adalah di bagian desain penelitian harus dijelaskan siapa respondennya atau apa objeknya, ya, dan bagaimana mereka dipilih, bagaimana mereka ditentukan. Yang tanggapannya adalah seperti ini, misalnya dalam salah satu paper saya menuliskan seperti ini, responden penelitian adalah 110 orang guru bahasa ya, yang dipilih secara acak, secara random dari populasi sejumlah 773 orang. Jadi sebuah paper ilmiah atau sebuah naskah untuk jurnal ilmiah itu akan mendapat kredibilitas yang tinggi, dipercaya kalau Anda bisa menjelaskan bagaimana Anda menentukan subjek yang Anda pilih. Mereka itu dari populasi mana, dan bagaimana caranya memilih mereka, supaya mereka bisa terlibat ke dalam penelitian itu. Apakah pemilihannya dilakukan secara acak, secara random, ataukah ditunjuk begitu saja, ataukah memang sudah tersedia dari sananya, sehingga Anda tinggal menggunakannya saja. Nah, itu harus dijelaskan di bagian desain penelitian. Oke. Nah, berikutnya adalah reviewer juga meminta kita untuk menjelaskan tentang pembuatan instrumen penelitian, yaitu bagaimana instrumen itu dibuat, siapa yang membuatnya, apakah Anda mengambilnya dari satu buku tertentu, ataukah Anda membuatnya bersama satu tim. Nah, apakah ada uji cobanya, apakah di try out dulu instrumennya, kemudian bagaimana tingkat keterandalan atau reliability-nya bagaimana, dan validitasnya bagaimana. Ya, ini sedapat mungkin Anda letakkan di bagian desain. Di bagian metode penelitian atau desain penelitian itu ada satu section yang menjelaskan tentang instrumen, dan itu harus Anda gambarkan hal-hal seperti itu. Bagaimana instrumen itu dibuat, apakah ada uji cobanya, bagaimana reliabilitasnya atau keterandalannya, dan bagaimana validitasnya. Ya. Nah, salah satu contoh dari saya adalah seperti ini. Angket terdiri dari 7 item closed-ended dan 2 item open-ended. Angket diuji cobakan ke 4 orang, kemudian direvisi. Nah, tes diambil dari sumber di buku, sebuah buku, dan diuji cobakan, dan hasil reliability-nya atau keterandalannya menurut Cronbach Alpha adalah 0,76. Nah, semakin terperinci gambaran Anda tentang bagaimana instrumen itu dibuat, tingkat keterandalannya bagaimana, itu semakin baik. Oke, jadi usahakan untuk melengkapi gambaran yang selengkap mungkin tentang bagaimana instrumen itu dibuat dan diupayakan validitasnya. Oke. Nah,
beberapa reviewer atau mungkin banyak reviewer juga menghendaki kata kunci yang jelas. Jadi seperti misalnya beberapa kata kunci seperti lexical density, lexical sophistication harus didefinisikan dan dijelaskan bagaimana menentukannya. Nah, ini di salah satu paper saya mengemukakan beberapa konsep ini, ada lexical density, lexical sophistication, dan rupanya saya kurang menjelaskan konsep-konsep kunci itu, sehingga muncullah komentar reviewers pribadi. Nah, tanggapannya adalah lexical density diartikan sebagai proporsi kata dalam sebuah wacana dan diukur dengan menghitung rasio antara kata konten terhadap jumlah total kata. Ini yang saya tuliskan sebagai definisi dari lexical density. Ya, jadi intinya kalau ada beberapa konsep kunci itu Anda harus jelaskan konsep kunci itu definisinya bagaimana dan bagaimana menentukannya. Oke. Kemudian, nah ini berurutan dengan sistematika di paper itu. Ya, jadi sajikan analisis dan pembahasan sesuai dengan urutan rumusan masalah atau tujuan penelitian. Ya, jadi misalnya Anda punya tujuan penelitian A, B, C di bagian di bab awal atau di bagian awal, itu nanti ketika Anda membahas analisisnya itu juga harus sesuai urutannya. Analisis ini untuk rumusan masalah A, analisis ini untuk rumusan masalah B, analisis ini untuk rumusan masalah C. Ya, jadi urut, sistematis. Ya. Demikian juga ketika Anda membahas hasilnya, ini adalah pembahasan untuk rumusan masalah A. Ini adalah pembahasan untuk rumusan masalah B. Ini adalah pembahasan untuk rumusan masalah C. Ya, jadi sistematis. Ya. Nah, tanggapan yang saya berikan di salah satu paper saya adalah seperti ini. Bagian ini menjawab rumusan masalah pertama, yakni apakah ada korelasi antara frekuensi membaca dengan kemampuan menulis. Ya. Oke. Nah, kemudian kalau kita menyajikan tabel, ya itu reviewer menghendaki agar ada ulasan setelah tabel itu. Jadi setelah satu tabel, berikan ulasannya tentang isi tabel itu. Jangan bikin tabel beberapa kemudian ditinggal begitu saja, ya. Nanti yang membaca bingung. Ya. Nah, supaya memperjelasnya, setiap kali kita menyajikan tabel dengan angka-angka atau dengan beberapa kalimat di situ, di bawah tabel itu kita harus segera menjelaskan apa isi tabel itu. Misalnya menjelaskan tentang frekuensi, ya mana frekuensi yang paling sering dan mana yang paling rendah. Ya. Jadi tanggapannya tentunya menyajikan hasil analisis dalam tabel, lalu langsung menulis komentar atau ulasannya di bawah tabel tersebut. Ya, jadi setelah satu tabel, maka berikan komentar di bawahnya. Tabel satu lagi, berikan lagi komentar di bawahnya. Segera setelah tabel itu. Nah, oke. Okay. Good luck. Semoga tips singkat ini bermanfaat buat Anda yang sedang mencoba untuk menembus jurnal ilmiah bereputasi. Kiranya bermanfaat dan sampai jumpa di episode saya mendatang.